Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semoga hari ini kita tetap sehat, tetap semangat, belajar giat. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mari kita ingat pelajaran yang kemarin di subtema kedua yang bagian pertama kita sudah belajar tentang makanan yang sehat dan bergizi, yaitu apa? 4 sehat, 5 sempurna. Kemarin kita sudah belajar juga tentang penjumlahan dengan teknik penjumlahan dengan teknik menyimpan dengan benar. Pada subtema 2 kali ini kita akan belajar apa ya? Oke, silahkan dilihat tujuan pembelajaran berikut ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian dapat memahami hubungan antara makanan dan kesehatan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, menulis cerita dengan tulisan dan tanda baca dengan benar tentang keberagaman kebiasaan, kesukaan atau hobi dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang ketiga, dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan teknik meminjam dengan benar. Silahkan anak-anak lihat teks berikut ini dan kita membaca bersama dengan nyaring. Makanan dan kesehatan. Pagi ini anak-anak SD ID Ulul Albab bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udit, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri dari Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo jatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Padahal Edo anak yang terkuat di kelas ini. Setiap perlombaan Edo selalu. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Anak-anak bisa melihat gambarnya ya. Ketika main tarik tambang, tiba-tiba Edo jatuh. Nah, mengapa kita perlu sarapan? Coba dilihat alasannya. Karena sarapan dapat menambah energi, sehingga akan merasa cukup kuat, sehingga tidak merasa pusing, lemah, lesu, ataupun sakit perut karena lambung yang belum terisi. Bu Manu mau tanya nih, apakah kalian memiliki makanan kesukaan yang sama dengan anggota keluarga kalian? Atau apakah kalian memiliki hobi olahraga yang sama dengan anggota keluarga kalian? Tentu kalian memiliki makanan dan olahraga kesukaan yang berbeda-beda. Namun demikian, dengan perbedaan yang ada, kita harus. Nah, silakan dilihat anak-anak, ada 3 anak-anak solehah. Yang satu namanya Nina, yang satunya Sasa dan Dinda. Coba kita lihat apa ya yang pelajaran yang kita beli hari ini. Nah, Nina senang berolahraga lari di pagi hari. Sasa senang olahraga renang. Sedangkan Dinda senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan.
Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Jadi anak-anak, ketika kita mempunyai hobi yang berbeda, kesukaan yang berbeda, kita harus tetap menjaga hidup rukun dan tetap harus saling bekerja sama untuk melengkapi satu sama lain. Baiklah, olahraga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Begitu juga dengan rekreasi. Dengan rekreasi bersama teman, keluarga, maka kita menjadi lebih santai, memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Kalian tentu pernah melakukan jual beli di tempat rekreasi, kan? Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan. Mari kita pelajari pengurangan dengan bilangan ribuan dengan teknik meminjam. Contoh pengurangan tanpa teknik menyimpan. Contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. 5.478 dikurangi 1.254, berapa hasilnya? Oke, kita hitung ya dari belakang. 8 dikurangi 4 berapa? Iya, 4. 7 dikurangi 5 berapa? 2. 4 dikurangi 2 sama dengan berapa? 2. Jangan lupa membubuhkan tanda titik di depan 3 angka. Kemudian 5 dikurangi 1 berapa? 4. Jadi hasilnya 4.224. Mari kita lihat contoh pengurangan dengan teknik meminjam dengan benar. Contoh soal. Seorang pedagang mempunyai beras 5.176 kg. Beras itu kemudian terjual 4.328 kg. Berapa kilogram beras yang belum terjual? Kita lihat cara penyelesaiannya. Beras yang dimiliki 5.176 kg, kemudian dijual 4.328. Berapa sisanya? Oke, 6 dikurangi 8, apakah bisa? Tidak bisa. Silahkan meminjam angka depannya, yaitu 7. Dicoret dulu dan membubuhkan angka 1 di dekat angka 6 sehingga tampak menjadi angka 16. 16 dikurangi 8 berapa? Iya, 8. Kemudian angka yang sudah dipinjam tadi masih sisa berapa? 6. Oke, 6 dikurangi 2, 4. Kemudian yang depannya lagi 1 dikurangi 3, apa bisa? Tidak bisa, maka harus meminjam angka depannya yaitu 5. Bisa ditulis dulu 5 dikurangi 1, 4 biar nggak lupa, atau langsung dibubuhkan tanda 1 hasil dari pinjaman tadi sehingga tampak angka 11. 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Oke, anak, mari kita lihat contoh berikutnya. Pak Bondan panen durian sebanyak 6.459 buah. Sebanyak 2.783 durian dijual kepada pedagang. Berapa jumlah durian yang belum terjual? Kita lihat cara penyelesaiannya. Durian sebanyak 6.459, kemudian dijual sebanyak 2.783. Berapa durian yang belum terjual? Oke, kita kurangi. 9 dikurangi 3 sama dengan? Iya, 6. 5 dikurangi 8, apa bisa? Tidak bisa, maka harus meminjam angka depannya. Angka depannya yang sudah dipinjam dicoret dulu, kemudian ditulis biar nggak lupa atasnya bahwa angka yang dipinjam berarti berkurang 1, yaitu 3. Kemudian angka satunya hasil pinjaman tadi dibubuhkan di depan angka yang meminjam sehingga tampak angka 15. 15 dikurangi 8 berapa? 7. Oke, sekarang depannya 3 dikurangi 7, apa bisa? Tidak bisa, maka harus meminjam angka yang
depannya yaitu angka 6, maka dicoret dulu angka 6-nya. Sisa berapa? 6 dikurangi 1, 5. Sekarang yang hasil pinjaman tadi didekatkan kepada yang meminjam. Angka berapa? 1, sehingga tampak angka 13. 13 dikurangi 7 sama dengan 6. Jangan lupa anak-anak, ketika kita sudah menulis 3 angka di belakang, maka harus diberikan tanda titik. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi jumlah durian yang belum terjual sebanyak 3.670. Anak-anak, tahukah kalian? Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Anak-anak, coba simak gambar seri berikut ini. Kira-kira dari gambar seri berikut ini, cerita apa ya yang bisa kita tulis? Baiklah, Bu Manu kasih contoh dulu. Silahkan dilihat cerita singkat berikut ini. Aisyah, siswa SDIT Ulul Albab. Dia siswa kelas 3 Salman Al-Farisi. Aisyah selalu menjaga kesehatan dan kebersihan sebelum tidur. Aisyah mencuci tangan dan kaki. Setelah itu, Aisyah menyikat gigi supaya sisa makanan yang ada di mulutnya bersih, sehingga tidak menjadi sarang kuman. Aisyah memakai baju tidur. Setelah berdoa, dia berangkat tidur. Aisyah tidur selalu tepat waktu dan tidak pernah tidur terlalu malam. Anak-anak, perhatikan dari cerita singkat yang Bu Manu tuliskan tadi, bahwa penggunaan tanda baca harus tepat, di mana harus meletakkan titik dan di mana harus meletakkan koma. Kemudian huruf kapital digunakan di awal kalimat dan digunakan di depan nama orang atau lembaga. Perhatikan di sini, Aisyah berarti nama orang, maka di depan sendiri harus huruf besar. Kemudian ada kata Salman Al-Farisi, maka di depan nama orang hurufnya selalu besar. Kemudian awal kalimat juga diawali dengan huruf besar. Contohnya, setelah itu Aisyah menyikat gigi. Huruf S di depan harus ditulis huruf besar karena merupakan awal kalimat. Silakan latihan soal berikut, bisa di pause dulu atau di stop dulu. Silakan kalian catat. Oke? Oke. Terima kasih atas partisipasinya dalam melihat video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.